Pada hari ini, Rabu 29 Juli 2020, izinkan saya menyampaikan update perkembangan COVID di NTB. Tapi sebelum saya menyampaikan update perkembangan COVID, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait informasi yang berkembang dan sesuai pertanyaan yang masuk. Pertama, terkait pemulasaran jenazah yang sering dipertanyakan. Prinsip yang perlu kita ketahui bersama bahwa pemulasaran jenazah menggunakan protokol COVID. Kemudian kedua adalah bagaimana ada keterlibatan keluarga di dalam proses pemulasaran jenazah dengan mengadopsi kearifan lokal, dan prinsipnya aman secara medis, kemudian hak-hak jenazah juga bisa terpenuhi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menyampaikan prosedur penanganan pemulasaran jenazah, baik dari kegiatan mulai mengkafani, kemudian sampai ke penguburan. Ya. Jadi prinsip yang kami sampaikan di awal tadi bahwa penyelenggaraan sholat jenazah ini untuk muslim disunnahkan untuk disegerakan setelah jenazah dikafani. Kemudian sholat, kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi kami menyiapkan masjid, kalau memang harus disolatkan, bisa juga dilakukan sholat gaib. Kemudian prinsipnya pihak yang terlibat dalam ini keluarga, ketika ingin terlibat langsung dalam semua proses tersebut, baik dari proses mengkafani juga kami sediakan alat pelindung diri kalau dalam proses pemulasaran jenazah tersebut. Dan waktu terlibat menyolatkan juga diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan di sini yang poin yang terpenting tadi adalah bagaimana keterlibatan keluarga dapat turut serta dalam proses penguburan. Dan prinsipnya bahwa penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum. Nah, di sini perlu keterlibatan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat juga terkait prosedur pengurusan jenazah dengan protokol COVID sehingga tidak menularkan penyakit kepada masyarakat sekitar. Tentunya protokol COVID harus kita laksanakan bagi jenazah yang memang sudah terkonfirmasi positif. Ini untuk keamanan juga. Kemudian dalam proses tersebut, petugas tentunya menggunakan APD dari mulai sarung tangan, masker, pelindung mata, dan pakaian lengan panjang di sini. Dan penguburan dilakukan tanpa membuka kantong jenazah atau peti jenazah. Ya, jadi prinsipnya mengapa tidak boleh membuka kantong jenazah? Karena dikhawatirkan ada cairan yang keluar. Penguburan proses penguburan. Ada kaidah-kaidah yang memang harus ditaati di sini. Seperti
penggunaan APD dalam proses mengkafani juga wajib kalau memang jenazah tersebut sudah terkonfirmasi positif. Itu informasi yang ingin kami sampaikan terkait pemulasaran jenazah. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, untuk update hari ini, pada hari Rabu tanggal 29 Juli, berdasarkan jumlah sampel yang diperiksa dari laboratorium RSUD Provinsi, Rumah Sakit Unram, STP Sumbawa, TCM, RSUD Manambai, RSUD Kota Mataram, sejumlah 385 sampel dengan hasil negatif 312, positif ulangan 37, positif baru 36 berasal dari Mataram 9 orang, Lombok Barat 1 orang, Lombok Timur 1 orang, dan Kota Bima 25 orang. Sehingga kasus positif berjumlah 2022 orang. Dengan positif rate kita 9,8%. Dari total spesimen yang diperiksa sejumlah 20.499 sampel. Pasien sembuh hari ini 12 orang, alhamdulillah. Dari Mataram 6 orang dan Lombok Barat 6 orang. Sehingga total sembuh sampai hari ini sejumlah 1.264 orang atau 62,2%. Pasien meninggal hari ini tidak ada, sehingga total pasien meninggal tetap berjumlah 110 orang atau 5,5%. Pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit darurat, karantina terpadu berjumlah 648 orang. Hasil tracing kontak ada tambah sebesar 698 orang, sehingga total menjadi 16.349 orang, dan masih dalam pemantauan sejumlah 1.903 orang, 11,6%. Dan jumlah ODP bertambah 32 orang, sehingga total menjadi 7.241 orang, dan masih dalam pemantauan 315 orang, 4,3%. Jumlah PDP bertambah kepada kita semua untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, jaga jarak dan hindari kerumunan dan keramaian, dan tentunya tetap meningkatkan imun kita, daya tahan tubuh kita dengan istirahat yang cukup, olahraga dan tata kelola stres. Dan tetap mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, kelola penyakit komorbid, dan memperhatikan kelompok rentan, anak-anak dan orang tua, dan lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, disinfeksi lingkungan. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin share beberapa testimoni dari pasien-pasien kita yang cepat kesembuhannya. Ada beberapa yang kami bisa petik dari beberapa testimoni dan pasien-pasien yang kesembuhannya cepat.
Yang pertama adalah bagaimana dia menjaga fisik dan psikologisnya. Secara fisik tentunya yang saya sampaikan tadi, dia menjaga gizi seimbang, sehingga tentunya proses imun itu cepat terbentuk. Baik fisik dan psikologis. Tentunya kalau kita terapkan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa tetap menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.